Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Selawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua sehat, semoga suara saya terdengar? Tadi sempat termute. Baik. Semoga kita sehat semua dan ketakwaan kita kepada Allah meningkat. Bapak, Ibu, para asatiz, para ustadzat, para siswa dan siswi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membuka keberkahan untuk kita melanjutkan kajian sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pekan yang lalu kita berbicara tentang peristiwa besar yang terjadi sebelum lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu penggalian sumur Zam-Zam yang atas izin Allah Subhanahu wa taala kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih di antara orang-orang Quraisy untuk menjadi sosok yang mendapatkan informasi tentang di mana tempat ataupun sumur Zam-Zam yang lama tertimbun, dan bagaimana akhirnya orang-orang Quraisy mensepakati bahwasanya Abdul Muthalib lah yang berhak untuk menjadi seseorang yang melakukan siqayah. Siqayah itu adalah yang membagi air kepada jamaah yang datang di musim haji. Nah, pada kesempatan malam ini adalah peristiwa yang kedua. Sekali lagi, mohon maaf pada malam ini saya tidak menampilkan slide ya, tidak menampilkan slide karena waktu kita cukup sedikit, sehingga saya akan menyampaikan peristiwa yang kedua ini yang dikenal dengan subhanallah. Subhanallah, saya jadi ya, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah 12 Rabiul Awal, yang pada malam ini Allah berkehendak tema kita adalah tentang serangan pasukan gajah, yang itu adalah merupakan tahun lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang berkehendak waktu kita ini waktu yang mulia, yaitu waktu lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal. Bermula dari adanya usaha seorang raja bernama Abraha bin al-Ashram. Abraha bin al-Ashram ini menjadi raja di kawasan Yaman. Ya, kita tahu ibu kota Yaman adalah Hadramaut. Kekuasaan ataupun kerajaan tidak hanya terbatas di situ. Itu bagian daripada kerajaan, bagian daripada imperatur yang mana pusatnya ada di Habasyah. Dan yang menjadi raja ketika itu namanya juga Najasyi, kakek daripada Raja Najasyi yang hidup di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu luas kerajaan daripada Habasyah sampai kepada Yaman. Nah, di Yaman ini sebagai rajanya adalah Abraha bin al-Ashram. Sebelum kita melanjutkan peristiwa ini, kita baca dulu firman Allah Subhanahu wa taala yang tentunya surat ini menegaskan kepada kita akan satu peristiwa yang pernah terjadi dalam sebuah surat yang disebut dengan surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu menyaksikan kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, Tuhan kamu memperlakukan kepada siapa? Ashabil fil. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, pasukan gajah, bukan gajahnya. Ya, ini awal ayat. Maka pada awal ayat ini menceritakan sesuatu yang Allah minta kepada kita untuk memperhatikan. Kalau Allah yang minta kita untuk memperhatikan peristiwa serangan pasukan gajah, berarti tuntutannya kepada kita mengetahui tentang peristiwa ini. Karena Allah menyampaikan, alam taro, tidakkah kamu melihat peristiwa serangan pasukan gajah? Dan apa yang diperlakukan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Jadi kita harus tahu, dan alhamdulillah dengan kajian ini insya Allah kita tahu. Raja Abraham membangun suatu gereja yang besar.
Gereja itu namanya adalah Quraisy. Nah, diinformasikan bahwasanya Raja Abraha nanti menginginkan orang-orang yang tawaf di Ka'bah itu tidak lagi tawaf di Ka'bah, namun tawafnya nanti di gereja yang tinggi dan besar ini, yang mana bangunannya itu ataupun bahan-bahan bangunannya yang cukup luar biasa, hiasan bangunannya dan lain sebagainya cukup menarik dan bagus sekali dibuat oleh Raja Abraha, dengan tujuan orang-orang tidak lagi tawaf di Ka'bah, namun tawafnya di gereja itu, dan gereja ini namanya Quraisy. Quraisy, Qaf, Lam, Ya, Sin. Yang saya pakai ini, sebagaimana juga sebagian kita pakai, itu namanya Qalansuah. Nah, asal kata daripada Quraisy ini adalah Qalansuah. Kenapa disebut dengan Quraisy? Karena seseorang jika melihat ke gereja ini sampai ke atasnya, itu membuat pecinya ini makin lama makin bisa jadi jatuh. Nah, itu salah satu sebab nama daripada gereja ini. Keinginan yang diatur oleh Raja Abraha itu adalah menginginkan orang-orang Arab tidak lagi tawaf di Ka'bah, namun tawafnya di gereja ini. Didengarlah oleh orang-orang Arab. Fanatik orang-orang Arab terhadap Ka'bah itu adalah luar biasa, karena Ka'bah adalah tempat yang mulia, tempat yang diagungkan, ya, tempat yang disucikan oleh orang-orang Arab. Sehingga ketika mereka mendapat berita bahwasanya akan dialihkan ibadah itu ke gereja, maka ada di antara mereka itu yang datang ke gereja dan mohon maaf, masuk ke ruang gereja dan buang air besar di situ. Dan ini yang membuat Raja Abraha bertambah keinginannya untuk menghancurkan Ka'bah, untuk mengalihkan orang-orang ke gereja. Maka disiapkanlah pasukan, 3.000 pasukan, 13 gajah. Di antara gajah tersebut ada satu gajah yang besar, yang dihiasi. Ya, kita pernah melihat bagaimana gajah-gajah yang dihiasi. Kalau di Arab kita melihat onta yang dihiasi, maka Raja Abraha menggunakan di antara senjatanya itu, di antara tunggangannya adalah gajah. Maka pasukan ini karena membersamainya adalah gajah dan bersama gajah, maka pasukan ini disebut dengan pasukan gajah. Nah, bergeraklah mereka ini di bawah kepemimpinan Raja Abraha, ya, pelan-pelan saya menyampaikannya, bergerak dari Yaman dan melewati beberapa kota-kota Yaman sampai nanti masuk ke daerah Taif. Yang pertama dilewati itu adalah Himyar. Himyar adalah salah satu daripada kota yang ada di Yaman. Nah, di Himyar ini ada semacam sultan lah di kita, kalau sampai negeri-negeri, kalau Malaysia ya, sultan kota-kota ataupun ya, wilayah tertentu. Dalam bahasa Arab disebut raja aja, ya, Malik di Himyar namanya Dzunafar. Mendengar berita dan keinginan Raja Abraha ini untuk menghancurkan Ka'bah, mereka lewat di situ, maka raja yang bernama Dzunafar dengan pasukan yang terbatas tentunya tidak akan mampu untuk menghadapi pasukan Raja Abraha. Namun yang kita lihat di sini, Dzunafar berusaha untuk menghadang Raja Abraha. Keinginan buruknya ini adalah keinginan yang harus dihalang-halangi, harus ditahan. Namun karena Dzunafar dengan pasukan yang tidak begitu banyak, sehingga dengan mudah Raja Abraha menumbangkannya, bahkan mengalahkannya, sehingga Dzunafar dengan usaha dia maksimal sudah dia lakukan, namun apa yang dihadapi kekuatan besar, akhirnya dia minta perlindungan, ya, jangan dibunuh lah, saya begitu. Lalu melanjutkan perjalanan sampai di satu tempat namanya Bilad Khatham. Bilad Khatham berjumpa dengan seorang raja bernama Nufail bin Habib al-Khathami. Khatham nama tempat, nama seseorang, Nufail bin Habib, karena dia berada di daerah namanya Khatham, maka disebutlah nisbahnya dengan Nufail bin Habib al-Khathami. Berbeda dengan Raja Dzunafar, Nufail bin Habib al-Khathami ini berusaha untuk menghadang sama dengan raja pertama. Namun, sebagaimana raja pertama tidak mampu menghadapi kekuatan pasukan Raja Abraha, dia pun akhirnya kalah. Kalau Dzunafar, dia hanya minta perlindungan, ya, jangan dibunuh. Kalau Nufail bin Habib al-Khathami ini, dia memberi bantuan. Ya, dia memberi bantuan, ikut menolong dan ikut mendukung apa yang dilakukan oleh Raja Abraha, yang pada awalnya dia adalah merintangi, ya, berusaha untuk menghadang. Ya, pelan-pelan saya sampaikan. Yang pertama Dzunafar,
dia hadapi sampai habis, namun dia kalah, dia minta perlindungan. Yang kedua ini Nufail bin Habib, dia berusaha untuk merintangi, namun dia tidak mampu, akhirnya dia kalah. Sesudah dia kalah, dia menolong. Ini dua karakter yang mungkin ada ya, dua karakter pimpinan atau dua karakter pemimpin. Yang pertama dia berusaha semaksimal mungkin, kalah dia minta perlindungan, tapi dia tidak menolong. Yang kedua adalah tipe pemimpin yang dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi, namun dia kalah. Setelah kalah, dia menolong. Nah, ini kan tipe kedua. Yang luar biasa lagi adalah tipe yang ketiga. Ini sudah sampai pasukan Abraha beserta gajah beserta pasukannya itu di kawasan yang bernama Taif. Taif itu kan sudah berjarak 150 km dari kota Makkah. Berbeda dengan raja yang pertama, berbeda dengan raja yang kedua. Raja yang ketiga ini bernama Mas'ud bin Mu'attib. Mas'ud bin Mu'attib, dia tidak menghadang, dia tidak merintangi, bahkan dia katakan ala sam'i wa ta'ah. Kami siap mendengar dan kami siap untuk taat atas perintah yang engkau titahkan kepada kami. Nah, gitu kan. Nah, ini tipe pemimpin yang ketiga. Nggak ada usaha, bahkan langsung menolong, gitu kan. Tipe pertama yang minta perlindungan, tipe yang kedua kalah lalu membantu, tipe yang ketiga nggak ada usaha sama sekali, langsung menjadi pendukung utama. Dan Taif nanti akan kita temukan dalam perjalanan sejarah. Tentunya kita juga semua tahu bagaimana Rasulullah SAW ketika paman meninggal, kemudian istrinya meninggal, Rasulullah tidak diam, namun Rasulullah terus melanjutkan dakwahnya ke Taif, ya. Dan di Taif apa yang dihadapi penduduk Thaqif di situ melempari Nabi besar Muhammad SAW. Ternyata kalau kita lihat sejarah di masa serangan pasukan gajah, ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha itu sampai ke Taif, ternyata penduduk Taif itu termasuk penduduk yang mendukung apa yang akan dikerjakan oleh Abraha. Jadi sudah ada ya, bibit-bibit tidak baik itu sudah ada dari dulu. Namun subhanallah, ya, kita akan melihat bagaimana doa Nabi besar Muhammad SAW nanti kalau ketika di Taif dengan tawaran malaikat, ya, malaikat gunung, ya, sampaikan saya timpahkan kepada mereka 2 gunung besar. Nah, itu nanti kita berbicara di Taif. Ya, kembali ke Taif ketika pasukan gajah sudah sampai di situ dan siap bahkan mengutus seseorang yang kalau boleh kita sebutkan sekarang Google Map-nya, ya, seorang penunjuk jalan, ya, namanya Abu Rughal. Ya, Abu Rughal ini ditugaskan oleh Mas'ud bin Mu'attib untuk menunjukkan shortcut jalan pendek sampai ke Ka'bah. Nah, kan tentunya yang tahu mereka yang ada di dari situ, yang mungkin orang Yaman tahu. Bisa jadi juga orang Yaman tahu kalau sampai dia belajar. Namun ada orang yang lebih tahu. Nah, diutuslah Abu Rughal. Namun Allah berkehendak Abu Rughal ini mati di perjalanan. Bapak, Ibu, Ustazah, Satis yang dimuliakan Allah SWT dan siswa-siswa yang dimuliakan Allah, sampai di satu tempat lagi namanya Mughammis. Ya. Jadi yang pertama Himyar, ada raja namanya Dzunafar. Yang kedua Bilad Khas'am, nama raja Nufail bin Habib al-Khas'ami. Sampai di Taif ada pemimpin yang namanya Mas'ud bin Mu'attib. Nah, sampai di Mughammis, apa yang dilakukan oleh Abraha? Mereka berhenti di sana, mendirikan tenda raja juga khusus tentunya. Lalu Raja Abraha mengutus salah seorang dengan beberapa orang lainnya tentunya. Salah seorang ini namanya adalah Al-Aswad bin Maksud, ya, membawa pasukan menuju kawasan Makkah, dan di situ mereka melakukan penjarahan terhadap harta penduduk Makkah di situ, kemudian menjarah binatang ternak. Mereka lakukan itu, bahkan 200 ekor onta milik kakek Nabi besar Muhammad SAW juga diambil oleh mereka. Ini dibawa. Itu Al-Aswad bin Maksud namanya. Lalu asatid ustazat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Abraha bin Al-Ashar mengutus lagi seseorang untuk menyampaikan misinya. Namanya Hunnata al-Himyari. Ini banyak nama ya, banyak nama yang saya sampaikan. Kalau ada slide-nya bisa kita melihat, mencatat dan bisa mengulangi. Tapi nggak apa-apa lah, bisa dicatat insya Allah apa yang saya sampaikan. Kalaupun tidak sempat tercatat bisa diulangi di channel YouTube yang dimiliki oleh sekolah kan gitu.
Hunatah al-Himyari misinya lain lagi. Diutus oleh Abraha untuk menjumpai siapa orang yang terkemuka, siapa orang yang disegani, siapa orang yang terhormat di Mekah. Maka pergilah dia dengan misi menjumpai, itu pertama. Yang kedua, menyampaikan apa yang diinginkan oleh Raja Abraha. Maka pergilah Hunatah al-Himyari ini mencari berita dan jumpa dengan orang yang disegani, orang yang terkemuka, orang yang terhormat, orang yang dermawan. Dialah kakek Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Abdul Muttalib. Masya Allah. Di saat itu orang ternama, orang terhormat, terkemuka adalah kakek Nabi besar Muhammad SAW. Itu memperlihatkan kepada kita nasab Nabi besar Muhammad SAW itu sudah nampak oleh kita nasab-nasab yang baik. Sehingga dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan Ali As-Salabi dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyrafun nasi nasaban, ya, paling mulia secara keturunan, wa akmalhum khalqan wa khuluqa, paling sempurna secara penciptaan dan juga secara akhlak. Akan diperlihatkan kepada kita ternyata Abdul Muttalib ini orang terkemuka dan dermawan. Maka Hunatah al-Himyari berjumpa dengan Abdul Muttalib dan disampaikan kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, saya diperintahkan oleh Raja Abraha untuk menyampaikan pesan bahwasanya Raja Abraha dan pasukannya datang ke sini hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Enak banget ya, hanya untuk menghancurkan Ka'bah saja. Itu aja, nggak ada keinginan lain. Ya, tidak memerangi penduduk yang ada di sini, nggak, kecuali penduduk di sini berusaha untuk merintangi, menghalang-halangi, maka Raja Abraha akan menyerang mereka. Maka itu pesan Raja Abraha kepada saya sampaikan kepada engkau sebagai orang terkemuka di sini. Maka Abdul Muttalib menyampaikan kepada Hunatah al-Himyari, tolong sampaikan, saya ingin berjumpa dengan Raja Abraha itu. Ya, nah, tolong sampaikan, misi kalian sudah saya terima dan akan saya sampaikan dengan penduduk saya. Tapi izinkan saya untuk jumpa dengan raja kalian, Abraha. Maka dipertemukanlah Raja Abraha dengan Abdul Muttalib. Subhanallah. Di tenda raja, kita tahu bagaimana tenda raja, tentu dengan singgasananya, dengan permadaninya. Akhirnya Abdul Muttalib bertemu. Ada yang sangat luar biasa yang terjadi saat itu, menunjukkan kakek Nabi besar Muhammad SAW ini adalah sosok yang memang terkemuka. Bukan hanya berita daripada penduduk Mekah saja, namun kita lihat apa yang terjadi. Saat Abdul Muttalib masuk di tenda milik Raja Abraha, yang ketika itu duduk di singgasananya, ya tahu sendiri kita kan, raja itu ya duduk di kursi singgasananya. Abdul Muttalib masuk, saat raja melihat Abdul Muttalib masuk, ganteng orangnya, gagah, dan berwibawa. Orang yang melihat Abdul Muttalib itu secara tidak langsung akan membuat mereka merasa di bawah lah sesuai, karena begitu berwibawa, gagah, ganteng, berwibawa. Raja tadi Abraha yang mempunyai keinginan menghancurkan Ka'bah itu kan hebat sekali, itu keinginannya luar biasa. Ka'bah yang akan dihancurkan. Namun ketika melihat Abdul Muttalib, dia tidak lagi duduk di singgasananya. Itu seperti itu ya. Jadi wibawa itu membuat seorang raja yang tadinya luar biasa begitu, membuat dia tidak duduk di singgasananya, bahkan dia duduk di bawah, di atas permadani bersama kakek Nabi besar Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Begitu ya. Itu adalah bentuk pengagungan ya, bentuk penghormatan seorang raja kepada Abdul Muttalib. Nah, kita lihat ekspektasinya adalah ini Abdul Muttalib berwibawa, dia adalah sosok yang terkemuka, jadi terasa besar oleh Raja Abdul Muttalib. Maka dalam pikiran dan perasaan ataupun anggapan daripada raja, ini akan membicarakan tentang Ka'bah ini. Bisa jadi dia akan membicarakan jangan serang. Kalau dengan serang maka kompensasinya apa? Nah, itu yang dipikirkan oleh Raja Abraha. Setelah duduk, Abdul Muttalib menyampaikan, wahai raja, saya tahu engkau akan menyerang Ka'bah, engkau akan menghancurkan Ka'bah. Saya punya 200 ekor unta yang kalian jarah. Saya cuma minta itu dikembalikan saja. Nah, ya, paham kan maksud saya? Ya, saya cuma minta 200 ekor unta itu kembalikan kepada saya. Raja Abraha yang punya anggapan ekspektasi,
tinggi, dia akan bicara tentang apa? Masalah bicara tentang onta. Ini orang nggak jelas. Akhirnya dia mulai ingin merendahkan. Ya. Raja Abraha udah mulai ingin merendahkan yang tadinya menghormati. Wah, ini orang ngomong masalah dirinya sendiri nih. Akhirnya Raja Abraha mengatakan, saya datang ingin menghancurkan Ka'bah. Baituk wa ismatuk, rumah yang kalian muliakan, rumah yang kalian jaga, rumah yang kalian agungkan, akan saya hancurkan. Kamu datang ke sini hanya menyampaikan kembalikan 200 ekor onta saya. Ya begitu ya. Dijawab oleh Abdul Muttalib, wahai Abraha, 200 ekor onta itu pemiliknya adalah saya. Sementara Ka'bah itu pemiliknya adalah, ada pemiliknya yang akan menahan engkau untuk tidak bisa menghancurkannya. Ya, ini bukan masalah takut. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya rumah Allah SWT itu ada yang menjaganya, dan menjaganya adalah pemilik. Maka kita sebut Baitullah. Ya, Baitullah. Semua masjid itu kalau kita lihat Al-Qur'an, fi buyutin adzinallahu an turfa, ya rumah, kan? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak adalah satu kaum yang berkumpul di salah satu daripada rumah Allah. Kita aja yang menyebutnya masjid, kan gitu ya. Menyebutnya musola, surau, langgar, itu istilah. Tapi itu adalah Baitullah. Untuk keyakinan bukan Abdul Muttalib takut, enggak. Tapi Abdul Muttalib ingin memberi pelajaran bahwasanya rumah Allah ini Allah yang punya. Maka Allah akan menjaga. Karena orang-orang Quraisy saat itu yang disembah adalah Lata, Uzza, Manah, ya berhala-berhala itu. Jadi jika ada satu peristiwa yang kira-kira menyelamatkan mereka, maka mereka akan membalikan kepada Tuhan ini, Lata. Ya, karena orang-orang Quraisy ini sembahnya adalah yaitu ya berhala-berhala, maka jika terjadi sesuatu dan mereka lewat dari sesuatu itu, maka mereka akan mengatakan yang menyelamatkan kami adalah gitu ya. Ini Sulata ini, berhala-berhala ini yang menyelamatkan kami. Nah, itu satu pelajaran bahwasanya pernyataan Abdul Muttalib itu ingin menanamkan kepada orang-orang Quraisy nantinya tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah. Saya mendengar kisah yang disampaikan oleh Syekh Badr Al-Shawi, Badr Al-Mashari, namanya Badr juga. Saya kalau di Mesir panggilnya Badr, Sutrisno Badrun. Tapi kalau saya kenalkan Sutrisno, orang Arab susah menyebutnya, maka saya kenalkan Badr saja. Kalau Sutrisno, 1 menit kemudian dia udah lupa. Nah, Syekh ini mengatakan seperti itu, bahwasanya mereka itu jika terjadi sesuatu, mereka lewat hal tersebut dan mereka merasa selamat, yang dikatakan penolongnya adalah Lata dan Uzza. Makanya Abdul Muttalib menyampaikan kepada Raja Abraha yang ketika itu didengarkan oleh orang-orang Quraisy saat itu yang ikut, karena harta mereka ada yang diambil juga selain Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ontanya, orang-orang Quraisy yang lain itu harta-hartanya. Jadi mereka minta untuk dikembalikan. Nah, itu didengar oleh mereka. Ada yang akan menjaganya. Seorang yang sombong, Abraha ini, yang merasa dia raja, dia orang hebat, dia katakan nggak ada. Kalau saya sudah mau, nggak ada yang bisa menghalangi. Ini kalau kata-kata ini mungkin tidak hanya kita dengar dari Abraha, namun pengikut-pengikut Abraha juga kadang mengatakan, kalau saya sudah mau, nggak ada yang bisa menghalangi. Itu hati-hati. Nah, itu berarti menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abdul Muttalib pun dapat ontanya, orang-orang Quraisy dikembalikan hartanya, kembalilah Abdul Muttalib ke Makkah, ke Baitullah, disampaikan ke penduduk, silakan kalian naik bukit, silakan kalian masuk rumah, jangan ada yang berusaha untuk menghadangi Raja Abraha. Baik, Abraha dengan congkak dan sombongnya mulailah bergerak. Terjadi satu peristiwa, salah satu gajah itu namanya Mahmud. Jadi ada gajah namanya Mahmud. Kalau di antara kita ada yang namanya Mahmud, bukan dia gajah maksudnya. Jadi salah satu gajah itu ada yang namanya Mahmud. Nah, gajah ini disiapkan untuk bergerak menuju Ka'bah, menuju Masjidil Haram. Ya. Namun ini tempatnya, kalau dalam riwayat itu saya baca antara Muzdalifah dan Mina, yang namanya Muhasir. Mereka sudah sampai di Muhasir. Mina, ya, kalau sudah Mina kan sudah dekat ke Masjidil Haram. Nah, mereka di Muhasir. Ketika sampai di Muhasir ini, gajah itu tak mau bergerak. Ya, maka Rasulullah pernah lewat di tempat itu. Rasulullah katakan kepada para sahabat, segera lewati ini. Ini tempat dulu di
azab disiksanya Abraha. Maka Rasul kalau lewat situ tuh minta kepada para sahabat untuk segera. Nah, di tempat itulah kesombongan Raja Abraha ini, karena merasa raja, merasa orang yang kuat, orang yang hebat, Allah Subhanahu wa taala turunkan kekuasaannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tipu daya mereka apa? Ingin menghancurkan Ka'bah. Allah buat tipu daya ini nggak berhasil. Tidak mampu untuk dilakukan. Fi tadlil, sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan saat itu Allah kirim tayr. Tayr itu adalah burung. Sebesar apa sih burung? Kita tahu semua, nggak akan besar burung. Artinya tingkat ataupun ketinggian tingkat kesombongan seseorang raja ataupun siapapun pemimpin, jikalau sudah menyentuh tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan kepada dia sesuatu yang dianggap manusia lemah. Burung orang melihatnya adalah lemah. Coba kalau seumpamanya Allah berkehendak. Wa arsala alaihim asadan. Asad itu harimau. Bisa aja kan? Kalau datangkan harimau. Oh, ini karena hebat nih raja, maka kita hadapkan aja lah dia dengan harimau. Enggak. Allah cukup hadapi mereka dengan burung-burung. Sebagaimana ketika Abu Jahal mengejar Nabi besar Muhammad SAW, Allah hanya memperlihatkan makhluknya yang dianggap lemah. Rumah, laba-laba, gitu ya. Kemudian burung, kan kelihatan lemah itu. Ya, karena tingkat kesombongannya tinggi, Allah akan hadapkan dengan sesuatu yang mereka anggap Namrud, ya, nyamuk masuk ke telinga, ada yang mengatakan ke hidung. Namrud, raja, saya yang bisa menghidupkan dan mematikan. Dengan binatang kecil ini mati, begitu. Jadi subhanallah, diutus Allah Subhanahu wa taala burung, yang dengan burung tersebut dilemparkan dengan 3 peluru, satu di paruh, satu lagi di kaki kanan, satu lagi kaki kiri. Besar daripada pelurunya ini batu, ya, batu dari bukan sembarang batu dari neraka sijil. Itu walaupun sebesar biji bubur kacang hijau, kalau kena di kepala itu nggak berhenti, dia terus masuk ke dalam. Kena di jari, dia terus makan jari ini, jatuh satu-satu, ruas-ruas ini dalam riwayat dikatakan kalau kena nih ruas-ruas jari ini jatuh. Maka sebagian bahkan banyak yang mati di situ. Yang luar biasa apa? Asatis, Ustazah. Abraha nggak mati di tempat. Abraha ini orang zolim. Maka orang zolim nggak cepat matinya. Enak sekali, ya kan? Ya udah sombong, Allah dilawan. Mau mati cepat, enak kali kau. Maka disiksa dia. Dari tempat itu, dia baru mati di Yaman. Bayangkanlah itu. Sakitnya luar biasa. Ruas-ruas jari ini jatuh satu. Mungkin telinga ini, udwan, dia jatuh, meleleh. Makanya di akhir ayat Allah sebutkan, ka'asfim ma'kul. Kita perhatikanlah ulat itu kalau makan daun. Kalau kita lihat dia diam aja tuh. Padahal dia, saya punya pohon jeruk ya di depan ini. Banyak itu saya lihat ulat-ulat itu saya biarkan, biar dia mau makan, biar aja dia makan daun itu. Enggak tumbuh lamunnya nggak ada masalah. Dia kan pengen makan. Prinsip saya begitu. Ya, begitu dimakan, matilah dia di Yaman. Pada akhirnya jantungnya ini pecah dan dadanya ini pecah dan jantungnya keluar, mati Raja Abraha. Mudah aja kan kalau Allah matikan, tapi orang zalim itu begitu, dimatikan pelan-pelan. Peristiwa serangan pasukan gajah ini menjadi momen ataupun menjadi sejarah lahirnya Nabi besar Muhammad SAW 50 hari sesudah peristiwa ini. Rasulullah SAW dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ayat ini turun setelah beberapa sekitar 10 atau 13 tahun Rasulullah SAW untuk menceritakan peristiwa serangan pasukan gajah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang kesalahan waktu maghrib Isya telah tiba. Insyaallah bisa dilihat ulang pada tayangan yang disiarkan oleh teman-teman di YouTube-nya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.